Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat sebelah saya ini ada anggur jubile saya ya. Yang lain lagi ya. Saya punya ada beberapa jenis anggur jubile. Inilah anggur jubile sebetulnya boleh dibilang yang pertama kali saya punya ya. Sudah saya beli bibitnya setahun yang lalu. Dan sudah pernah berbuah. Ya, kira-kira 4 bulan yang lalu ya pernah berbuah ya. Nah, lantas setelah berbuah, 1 bulan setelah buahnya habis dipanen, saya lakukan foundation pruning ya. Ini ya, saya potong di sini. Ini tersier lama ya. Beberapa di sini juga ya. Tuh, ya. Potong. Ini tersier yang muncul dari bawah, jadi mirip seperti sekunder seakan-akan ya, tumbuh belakangan. Tapi karena vigor saya ambil. Ini kita buang aja ya. Nah ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersier yang saya pelihara ya. Hampir 8 ya, tapi ini kayaknya nggak bagus pertumbuhannya. Jadi saya akan buang aja ini ya. Oke, itu kita buang aja. 7 udah sangat banyak ya. Sebelumnya hanya 4 tersier di anggur jubile ini ya. Nah ya, ini setelah 3 bulan saya lakukan foundation pruning dan saya berapa kali tahan di ketinggian di sini ya. Ini udah tumbuh tunas baru. Ini kita lihat di sini ada bat ya. Ini sebetulnya tunas air ya, tumbuh lagi ya. Ini saya buang dulu tunas saya ya. Dia membawa bunga tuh ya. Bunganya kecil-kecil ya. Awalnya saya biarkan aja ya. Saya potes lagi di sini ya. Tumbuh lagi. Ini bat masih ada, tunas airnya membawa bunga lagi. Yang lumayan ya. Ini ada 2. Tuh. Ya, 2. Di sini ada lagi. 2 juga. Ya. Berarti di tersiernya ada banyak sekali bunga ya. Tapi jadi kendala buat saya adalah saya nggak punya cukup tempat untuk memelihara bunga di atas ini ya, akan dia terus tumbuh merambat kemana-mana. Itu masalahnya. Jadi saya terpaksa ya dengan berat hati akan membuang bunga-bunga ini ya. Bukannya saya tidak bersyukur ya, tapi saya mau bunga itu tumbuhnya agak di bawah ya, supaya dia nggak terlalu panjang kemana-mana. Jangan di atas seperti ini ya, karena kalau di atas seperti ini dia tumbuh, saya potong, tumbuh lagi, berbunga lagi ya, seperti saya sedang melakukan potes pucuk. Padahal saya nggak ada niat untuk membungakan, karena sebenarnya cabang tersier ini sendiri masih sangat hijau ya. Tapi ya begitu ya. Di sebelahnya juga kita lihat tuh ya. Ini saya potes di sini, baru 1 kali saya potes. Ya, lantas tumbuh lagi di sini ya. Ini ya, kena air tumbuh, saya potes lagi, dia keluar bunga lagi itu. Ya, sebelumnya saya sudah terlambat merapikan ya, karena saya sibuk berapa hari ini ya. Dia cepat sekali menjadi panjang ya. Jadi ini sebetulnya adalah bunga-bunga yang muncul ini menandakan bahwa tersier ini sudah siap untuk dibuahkan, atau saya sudah siap untuk berbuah lagi ya. Ini adalah tersier baru ya, yang baru dibentuk 3 bulan yang lalu. Nah ya, tanda-tanda bahwa pohon ini tersier sudah siap dibuahkan, salah satunya adalah munculnya bunga PHP atau apalagi bunga betulan ya, seperti ini ya. Kedua ya, batang sudah, cabang sudah lumayan ya. Sebetulnya ini belum besar-besar amat ya. Tapi karena ini anggurnya jubile ini sangat genjah ya, sangat mudah sekali berbuah ya. Jangan batang yang walaupun belum terlalu tua, belum terlalu besar ya, dia sudah langsung berbunga-bunga terus ya. Ini kan batang sebetulnya masih hijau, kalau dilihat di sini ya. Ini batang masih hijau ya. Jadi berarti kalau dibilang udah siap, ini belum 100% siap
berbunga ya, seharusnya atau berbuah ya. Di sini kita lihat malah batangnya masih lebih kecil-kecil lagi ya. Ini lebih kecil-kecil lagi. Ini akan saya buang ya, tunas air dan tumbuh di sini. Ini lebih kecil-kecil lagi ya. Ini saya potong ya. Jadi rencana saya sekarang adalah saya akan memotong ya di ketinggian yang saya inginkan ya, di ketinggian saya inginkan ya. Ini bukan saya tidak bersyukur, tapi saya akan membuangnya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 bunga, ditambah 2 bunga kecil ya, sebetulnya ada 6 bunga, tapi untuk satu tersier ini. Tapi saya pikir ini udah pernah berbuah, jadi bukan sesuatu yang sulit untuk berbuah lagi, muncul di tempat lain. Jadi saya akan menata ulang ya, akan menata ulang. Jadi paling-paling juga selisih 2 minggu lagi dia akan kembali muncul tunas dan akan bawa bunga. Kita lihat di sini ya, ini ada tunas bat di bawahnya ya, yang bagus ya, kelihatannya sudah siap untuk pecah ya. Ini akan saya potong di sini. Nah, ya, berarti semua bunga-bunga tadi ini dengan sangat berat hati saya buang ya. Ini ya, ini terpaksa saya buang. Kenapa? Untuk menata ya, menata anggur jubile ini supaya dia berbuah di tempat yang saya inginkan. Ini juga ya, ini kan ada bunga. Ini akan saya potong di sini. Ya, ya. Kita tata ulang aja. Ya. Jadi ciri-cirinya anggur sudah siap berbuah, bahwa dia siap untuk berbuah. Jadi nggak akan sulit buat anggur ini untuk kembali muncul bunganya. Ya. Di sini juga ya, satu lagi, ini ketiga. Ini udah ada juga bunganya, kita lihat di sini. Nah, ya, satu ya, bunga walaupun nggak begitu besar, tapi ini bunga yang bisa jadi kalau di pelihara ya. Ini juga ya, ini akan saya potong. Sini ada bat yang bagus ya, di bawahnya. Nah ini ya, ini ada bat yang lumayan bagus juga ya. Ini ya, supaya bisa fokus sekali ya. Nah ya, itu ada 2 bat yang bagus ya. Jadi saya, karena ini udah cabang tersier ini sudah nggak sabar berbunga, jadi saya akan terpaksa memotongnya lebih cepat ya. Ini menurut saya ini belum siap, jadi saya hanya akan menahan dulu ya. Ini juga ya, ini masih terlalu kecil ya, saya akan tahan dulu aja di sini. Ini juga ya, masih kecil ya sebetulnya. Ini akan saya potong aja di sini. Ini juga ya, saya akan potong di sini. Oke, ya. Jadi di sini yang saya ceritakan sebetulnya adalah bahwa saya, karena saya punya tempat terbatas, ini adalah Tambo Lampot yang sistem melingkar ya. Saya mau nggak mau harus berusaha ya, membentuk ini supaya nggak berantakan, supaya rapi ya, dengan melakukan pemotongan-pemotongan pada cabang-cabang atau tunas air yang tumbuh di atas walaupun membawa bunga yang cukup bagus-bagus ya. Karena saya menganggap anggur yang sangat genjah ini nggak jadi masalah, kalau kita potong dia akan tumbuh lagi, akan tetap berbunga ya. Bahkan ini saya tidak melakukan pemupukan khusus ya secara untuk pembuahan atau pupuk generatif ya. Saya masih memakai NPK yang saya campur dengan pupuk AB mix ya, nutrisi AB mix ya, untuk pertumbuhan, tapi dia tetap
uh, berbuah, ya, menghasilkan bunga. Ya. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya 2 atau 3 minggu lagi, ya. Jadi ada 3 tersier yang kelihatannya sudah siap berbunga duluan walaupun belum direncanakan untuk berbunga, dan kita tahan dulu sambil nunggu teman-temannya. Ini ada 3 lagi teman-temannya yang masih kecil belum siap, ya. Jadi kita nusuk dia biar dia nungguin sambil nunggu temannya, ya. Kenapa? Karena kalau ada 1 atau 2 tersier yang duluan berbunga dan bunganya besar kita pelihara, kemungkinan tersier yang lain itu pertumbuhannya akan terhambat, terganggu. Karena nutrisi akan dipakai untuk membesarkan buahnya yang tadi tumbuh di tersier yang vigor itu, ya. Kalau kita nggak buang, ya, bunganya, dia akan bunga itu akan terus tumbuh menjadi buah dan membesar sehingga yang lain nih boleh dibilang kecil kemungkinannya untuk bisa besar tersier dan membawa buah. Ya, pengalaman saya begitu, ya. Jadi lebih baik kita tahan dulu yang lain supaya tersier yang lebih kecil ini punya kesempatan dulu untuk menjadi besar, ya. Toh nanti kalau saya potong dulu bunganya juga nanti dia akan tumbuh lagi, akan berbunga lagi, ya. Karena mengingat ini adalah anggur yang jenisnya yang mudah sekali, ya, berbuah, ya. Tapi kalau seandainya ini adalah buah perdana yang saya tunggu-tunggu, walaupun 1 atau 2 tandan, saya akan ambil, saya akan pelihara karena saya pasti akan ingin sekali melihat dulu bunganya, buahnya maksud saya, ya. Saya ingin lihat dulu buahnya, ya, untuk pertama-tama. Tapi ini saya udah pernah lihat buahnya. Jadi buat saya nggak masalah untuk membuang bunga-bunga yang muncul duluan, ya. Karena nanti kembali lagi akan berbunga lagi, ya. Yang penting penataan dulu anggur ini, ya, supaya tumbuh nanti tertata rapi, ya. Jadi maksimal bunganya ini akan ada di atas sini, ya, nggak sampai kemana-mana, ya. Nanti kita akan tahan paling-paling, ya, tunasnya itu dia 30 atau 40 cm di atas ketinggian topnya rambatan ini, ya. Jadi 30-40 cm di atas rambatan ini maksimal segitu, ya. Jadi inilah adalah masalah pengaturan. Kalau misalnya ada yang merasa sayang orang untuk membunga, ya saya nggak harus diikutin gitu. Ini adalah cara saya menata pohon anggur saya, ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, demikianlah tadi saya menceritakan gimana cara saya menata pohon anggur saya di pot yang saya tanam di pot dan di tempat yang sangat terbatas, ya. Jadi saya harus membatasi pertumbuhan besarnya pohon anggur ini, ya, supaya nggak kemana-mana, ya. Karena kalau berantakan tumbuh kemana-mana juga di musim hujan ini mudah sekali daun-daun terkena jamur, ya. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa kali ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.